warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Cindy Nur Fitri Utami, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Radin Intan Lampung, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Jadi, di sini Cindy bakal kasih tahu sedikit informasi buat teman-teman semua tentang pemanfaatan sosial media. Pasti di sini teman-teman semuanya udah pada tahu kan apa sih itu sosial media? Sosial media itu sebenarnya baik atau enggak sih? Buat teman-teman semua yang pengen tahu, jangan di skip ya videonya, tonton terus. Happy for watching. Jadi yang pertama, sini bakal kasih tahu buat teman-teman, meskipun mungkin kalian udah pada tahu apa sih itu sosial media. Jadi sosial media itu adalah sebuah tempat bagi para penggunanya untuk dapat dengan mudah berinteraksi secara online. Jadi mulai dari kayak Instagram, WhatsApp, Line, Facebook dan lain sebagainya teman-temannya. Dan banyak sih sekarang yang udah gunain sosial media ini bukan hanya dari kalangan anak remaja gitu, orang tua gitu, udah bisa menggunakan sosial media gitu. Oke, next. Apa sih asiknya sosial media itu? Jadi asiknya sosial media itu kita tuh bisa berbagi foto, berbagi cerita, terus berbagi apa saja yang pengen kita bagi lewat status atau postingan-postingan kita. Jadi ataupun perasaan kita bisa kita ungkapin lewat status gitu kan. Jadi kebanyakan sekarang kan apa yang dirasain itu dibagiin lewat status gitu. Dibagiinnya sama kontak-kontak yang ada dalam sosial media kita. Nah, dari keasikan yang kita dapat dari sosial media itu ternyata ada dampak negatif dan ada dampak positifnya. Jadi kalau dampak kita awal dari dampak negatifnya dulu ya. Jadi kalau dampak negatifnya itu kalau kita habis posting foto itu, dan aku juga ternyata baru tahu kalau kita habis posting foto gitu, meskipun kita udah klik hapus foto itu, ternyata foto kita itu masih tersimpan dalam database server sosial media kita gitu. Dan belum lagi kalau kita kebanyakan share informasi gitu ataupun posting foto gitu kan, pasti banyak tuh komentar orang yang mungkin emang nggak enak di hati kita gitu, mau komentar orang jelek gitu, orang lain yang komentarnya jelek gitu ya, mungkin bikin kita nggak nyaman gitu. Dan kalau kita kebanyakan sharing juga itu tuh bakal membuat timbul pikiran-pikiran negatif atau pikiran-pikiran yang nggak baik dari orang-orang yang sering ngeliat postingan kita, dari orang yang nggak tahu tentang kehidupan kita jadi sok tahu gitu kan. Udah gitu aja. Oke, jadi selanjutnya ini masih dalam dampak negatifnya. Dan juga nih apa sih, boros kuota juga kan kalau kita kebanyakan main sosial media gitu. Bayangin aja kayak kita beli kuota gitu, batasnya tuh sebulan, belum sampai sebulan dan kuota itu udah habis. Dan juga kalau kita belum bisa kerja, kasihan kan sama orang tua kita kalau kita harus boros main sosial media, ngabisin kuota, ngabisin uang cuma karena beli kuota buat sosial media doang gitu kan kasihan gitu, bukannya ngebantu orang tua malah nyusahin. Jadi kalau kebanyakan posting foto juga buat status story gitu, itu tuh buat minim privasi diri kita sendiri. Dan gara-gara kita kebanyakan sharing apa aja yang kita lakuin di sosial media gitu, apa aja gitu, jadi kita itu kayak nggak punya privasi buat diri kita sendiri, malah bikin kayak orang lain tuh harus tahu apa yang aku lakuin, apa yang aku rasain. Jadi kita nggak punya privasi buat diri kita sendiri, dan itu juga bisa nimbulin hal-hal yang memang nggak diinginkan buat kita. Bahkan kayak gitu seperti kayak tindak kriminal gitu dengan orang-orang yang kepo, malah dia kayak nggak suka dan bahkan kayak ngehack akun kita, terus bikin akun kita ya posting-posting yang aneh-aneh gitu kan, banyak sekarang. Oke, selanjutnya bakal kasih tahu informasi buat kalian tentang ya gimana sih caranya biar kita nggak
kena dampak negatif dari sosial media itu. Jadi yang pertama itu ada batasin waktu kalian buat pakai sosial media. Jadi kita itu harus punya batas waktu buat pakai sosial media, harus punya batasan. Kayak kita nih, kita udah gimana ya, hitunglah 1 jam main gitu. Jadi kita habis itu ya atur waktu, habis itu udahlah taruh HP-nya buat gak main sosial media gitu. Nah terus tinggal kita pilih, kita mau diatur waktu atau kita yang mengatur waktu. Nah terus yang kedua itu ada matiin pakai data. Kalau kita bukan habis sih, kalau kita dalam sekolah atau lagi belajar atau lagi ngampus lah, pokoknya lagi ada kegiatan, ya patiin pakai data kalian, karena kan itu juga bisa menghambat kita buat membuka sosial media pada saat kita ada kegiatan. Dan juga yang ketiga itu akses hal-hal positif aja deh. Jadi jangan deh buka-buka yang negatif gitu, kayak ya buka-buka yang lagi viral. Kalau positif ya nggak apa-apa lah, buka-buka yang negatif gitu janganlah, buka-buka yang positif-positif aja. Kayak kita searching dakwah gitu, terus tentang pelajaran ataupun yang lainnya, bolehlah tentang hiburan, tapi yang menurut kalian ya positif-positif aja, jangan yang negatif. Dan juga yang terakhir, jagalah privasi kalian gitu, jangan semua kalian beberkan di status atau kita liatin semuanya di status, karena kan kita juga harus punya ya privasi buat diri kita, buat di kehidupan, bukan buat diliatin ke kehidupan orang lain setiap hari gitu. Dan juga kalau kita lakukan itu, apa sih yang bakal kita dapat? Jadi kita kalau bisa gitu ngatur waktu buat sosial media, jadi kita bisa lebih lama gitu dengan bersama teman, bisa sama keluarga juga gitu, bisa lebih banyak di dunia nyata daripada di dunia sosial media, dunia maya ya. Dan yang kedua juga hemat, kita juga bisa hemat kuota, hemat uang, pokoknya bisa nabung gitu, nggak hanya bisa buat beli kuota doang. Dan yang ketiga, hidup kita tuh jadi lebih tenang, karena kita nggak ribet dengan urusan dunia maya, nggak mikirin komentar orang lain yang mungkin nggak suka sama kita, ya itu. Jadi yang terakhir, yang keempat, privasi kita tuh lebih terjaga gitu. Jadi nggak semua orang tahu di dalam sosial media, dalam kontak sosial media itu tentang hidup kita tuh gimana, dan orang juga nggak bisa sok tahu tentang hidup kita. Jadi tadi kita udah bahas tentang dampak negatif dari sosial media. Itu udah banyak banget kan dampak negatifnya, dan sekarang kita waktunya bahas tentang dampak positifnya. Jadi manfaat lain dari sosial media itu ada dampak positifnya. Jadi yang pertama itu bisa buat ajang bisnis online gitu ya. Jadi kita di sini bisa, ya banyak kan sekarang udah buka online shop, buka toko online, jualan baju atau jualan segala macem. Jadi kita udah bisa lah buka usaha di usia muda dengan cara bisnis online itu. Jadi bisa lah kita buat bisa punya penghasilan sendiri, nggak bisa nyusahin orang tua gitu. Kalau kita bisa buka usaha online, bisa memanfaatkan sosial media di sisi positifnya. Jadi yang kedua itu berbagi ilmu, dan kita juga bisa dapat ilmu kan lewat sosial media, bisa berbagi ilmu lewat sosial media. Terus kita juga bisa dapat ilmu dari sosial media, bahkan kita cari di YouTube apapun itu ada yang kita butuhin tentang pelajaran, tentang apa, di Google pun banyak gitu. Dan itu dampak negatifnya ya, kalau kita manfaatin itu dampak positifnya. Dan juga kalau kita bisa memanfaatkan sosial media dengan baik, kita juga insyaallah bakal dapat
dampak positif yang banyak. Kita juga, dan yang terakhir, kita juga bisa inilah dapat motivasi gitu dari sosial media. Kayak kita kalau buka akun-akun motivasi gitu ya, dari yang hati kita tadinya ya belum tergerak lah gitu, jadi tergerak, buka-buka akun dakwah, kajian gitu, dan insyaallah ya bisa merubah hati kita jadi lebih tenang gitu. Nah, jadi itu sedikit informasi dari Cindy tentang manfaat sosial media atau kegunaan sosial media. Jadi kalau ada salah kata atau salah-salah, ya banyak salahnya. Namanya manusia, tidak luput dari kesalahan. Cindy mohon maaf, kepada Allah Cindy mohon ampun. Pokoknya ya kalau ya mungkin kalau cuma sedikit atau mungkin yang Cindy share ke kalian, Cindy bagi ke kalian kurang kurang bermanfaat buat kalian, Cindy mohon maaf. Jadi Cindy akhiri ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.